Oke, jadi materi kita pada minggu ini adalah submission form. Oke, bisa sekarang dibuka untuk yang terakhir, project kalian di minggu kemarin, database, coding, sama PPT-nya. Sudah ada di ULS semua. Oke, submission form, kalian bisa lihat dokumentasinya di sini. Nah, jadi submission form ini tentunya kita untuk menginput dari aplikasi sebelumnya yang kita sudah miliki datanya. Yang pertama ada supplier, produk, kategoris, transaction, sama produk transaksinya. Jadi pastikan kalian sudah punya data itu untuk prakteknya. Nah, konsep submission data. Oke, secara umumnya yang pasti, pertama kita juga memerlukan UI UX-nya, yaitu adalah tampilannya. Jadi data ini misalkan kalau di PPT ada contohnya personal, ada nama, email, nomor, telepon mungkin ya, website URL, password, dan lain-lain. Tapi juga perlu diingat juga kalau tidak semua data yang kita perlukan tuh kita tampilkan semua di formnya. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalnya seperti ini contohnya biasanya saya jadikan dua. Yang pertama misalkan data user untuk loginnya, berarti ada username, password gitu. Lalu ada juga untuk data profil detailnya, misalnya ada alamat lengkap, ada nomor telepon, dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu tergantung dari kebutuhan data. Jadi nggak harus semua field yang ada kita buatkan formnya. Lalu yang kedua yang pasti ada formnya, itu adalah form action buttonnya. Jadi setelah ada formnya, isiannya seperti apa, lalu ada buttonnya untuk menyimpan. Jadi kita hari ini akan mencoba itu ya. Nah, lalu ada proses validasi. Nah, ini antara foto kiri dan kanan ini nggak ada hubungannya. Ini sebagai contoh aja. Biasanya yang di kiri bisa kita pakai resource, kita bisa pakai post. Lalu ini fungsi store-nya seperti ini. Kalau misalkan kemarin kita biasanya pakai model itu untuk mengambil data, misalkan ini sekretaris sama dengan sekretaris yang ada new-nya, sekretaris all atau sekretaris get atau where dan lain-lain. Tapi untuk menambahkan data, store data, caranya seperti ini. Ada new-nya di depan, new, lalu di bawah field-nya apa aja. Lalu diakhiri dengan save. Nanti kita sambil praktek aja. Nah, lalu yang keempat ada konfirmasi munculkan hasil. Apakah data yang diinsert ini berhasil atau gagal gitu ya. Oke, langsung kita praktek aja. Yang pertama, siapkan dulu proyek kalian minggu lalu, PHP Artisan Source dulu. Ini saya coba pakai punya teman kalian nih. Kita cobanya di mana nih? Di supplier ya. Nah, kita juga bisa pakai Bootstrap. Tapi kalau misalnya kita sudah pakai template, biasanya template itu sudah ada bawaan Bootstrap-nya sendiri. Sebentar. Nah, kita coba masuk ke menu supplier. Oh ya, yang kemarin belum saya tunjukkan adalah data table ya. Jadi misalkan kalian sebelumnya, kalau kita punya data tabel, kita masuk indeks. Biasanya kan bentuknya seperti ini. Nah, pola seperti ini. Biar langsung ada data tabelnya, itu bisa dia paging-nya otomatis, kita bisa juga searching. Itu kita bisa pakai namanya data table. Kalian bisa search di Google, data table. Datatables.net gitu ya. Agak lama sebentar. Suara saya jelas atau putus-putus ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke.
Nah, ini datatables.net sudah ada contohnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah import CSS-nya dan JS. Nah, ini CSS-nya kita copy, kita taruh di layout-nya, di layout Conquer. Nah, ini kalau saya taruh di atas ya. Ini ada CSS-nya di atas. Kita scroll ke atas. Nah, ini sudah saya importkan. Jadi sama seperti kalian menulis CSS, cuman href-nya dia mengambil dari URL luar. URL luarnya dapat dari mana? Dapat dari sini tadi. Tinggal kita klik, lalu copy. Kita paste, lalu begitu juga untuk JS-nya. JS-nya kita scroll ke bawah. Di bawah, nah sama seperti kita mengimport JS lainnya, cuman bedanya source-nya, SRC-nya dari URL luar. Dapat dari mana? URL-nya dapat dari sini tadi. Nah, JS ini. Lalu cara implementasinya mudah. Jadi kalian tinggal memberikan ID pada tabelnya, lalu dot data table. Ini juga bisa kita copy. Misalkan saya mau implementasi di supplier ya, di supplier kan belum ada data table-nya. Maka yang harus saya lakukan pertama, di tabelnya kita kasih ID atau kelas, boleh misalkan ID tabel suppliers. Kita save. Lalu di bawah, di paling bawah di footer JS-nya misalnya, ya seperti ini. Kita paste tadi dari contohnya ini, jadi contoh data table, kita copy, kita paste di sini. Jadi dokumen ready, ID-nya apa tadi? ID-nya lupa saya. ID-nya ini tabel suppliers. Tabel suppliers. Ini kemarin saya coba-coba. Dan perlu diingat ya, kenapa kok saya pakai titik? Berarti saya pakainya kelas kok kemarin. Kalau tadi kan kita kasih ID, berarti ID itu pakai pagar. Kita save, lalu kita coba refresh lagi. Nah, enak ya, sudah ada otomatis kita mau nge-show berapa data, bisa di-sort by langsung, lalu search ini misalnya saya mau nyari kue-kuean, kue, nah sudah bisa langsung dari DCS-nya ada seperti itu. Jadi silahkan ditambahin juga data table biar lebih rapi. Lalu bootstrap ya, kalau kita mau pakai form biasanya ada bootstrap-nya, cuman biasanya dari template itu sudah ada ini ya, pada bootstrap document.css biasanya sudah ada bawaannya, jadi kita nggak perlu lagi ngimport bootstrap. Nah, kalau misalnya di PPT kan ada ini, kita nggak perlu lagi. Kalau kalian pakai template. Nah, ini ada contoh form login. Ini hanya contohnya aja, ada form group. Ya, kalau misalnya kita pakai bootstrap ada namanya form group, ada form control dan lain-lain. Sama seperti kemarin ada div row, ada div class kolom dan lain-lain. Ya, segini aja. Saya langsung aja. Yang pertama berarti kalau misalnya kita mau menambahkan submission form, misalnya saya mau menambahkan data supplier, berarti yang harus saya lakukan pertama adalah membuat tombol tambah, ya kan? Membuat tombol tambahnya dulu. Oke. Buat tombol tambahnya dulu. Saya taruh di atasnya table ini, di atas table. Di sini saya mau nambahkan tombol tambah. Kita buat button. Saya kasih nama tambah data. Sorry, bukan button ya. Dia pakai link, berarti pakai href aja. Tambah data. Saya save, saya refresh dulu. Nah, biar bagus, berarti harus ada bentuk tombolnya. Karena kita sudah pakai template, di sana ada class namanya btn. Nah, lalu kita save dulu deh, kita lihat hasilnya btn. Nah, dia agak seperti ada marginnya begitu ya. Lalu ada lagi namanya btn, harus diikuti dengan btn strip misalkan primary. Ada yang namanya primary. Kita refresh. Bedanya apa, Pak? Kita coba aja. Kita pakai btn primary, btn info, btn warning, btn danger. Nah, ini ya, ada jadi warna-warnanya berbeda-beda. Kita coba lihat deh di sini.
Ini ya, di Bootstrap dokumentasinya kita klik button. Nah, kita sudah disediakan mau button warna apa aja ada. Misalnya kita mau primary, warna biru, berarti kita pilih primary. Mau warna hijau, sukses gitu ya. Mau merah, ada danger, warning, info, dan lain-lain. Jadi berwarna-warni. Nah, biasanya kalau tambah data bisa pakai yang primary atau info. Gitu ya. Biasanya kalau yang danger nih, biasanya saya buat untuk menghapus tombol hapus, saya pakai. Oke, kita pakai yang data primary dulu. Nah, berarti yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana caranya tombol ini kalau diklik muncul halaman untuk menambah data supplier, betul ya? Nah, kita lihat dulu di jalurnya, di roots-nya. Jadi jalur yang sudah kita buat, apakah sudah ada untuk jalur menuju ke form tambah supplier. Nah, kebetulan yang supplier ini saya pakainya resource. Kalau resource seperti yang sudah dijelaskan kemarin, saya buka terminal baru. Resource itu akan membuat ada 7 jalur secara otomatis ya. PHP, artisan, root, list. Supplier, ini ada store, index, create, show acak, show info, dan lain-lain. Nah, untuk menuju ke formnya saja, nah, kita sudah disediakan namanya create. Nah, kalau kita buka di controllernya, supplier controller, kita coba lihat create. Nah, ini ya. Show the form for creating a new resource. Jadi dia akan fungsinya biasa digunakan untuk menampilkan form untuk menambahkan data ini tadi. Kalau store itu untuk menambahkan datanya. Beda ya. Jadi kalau create itu menampilkan formnya, lalu nanti dari form tadi misalnya kita mau klik simpan, itu kita menggunakan fungsi store. Nah, sekarang kita pakai berarti untuk menampilkan halamannya saja kita pakai yang suppliers create ya. Jadi dia pakai metodenya get, sehingga kalau kita pakai metode get kita bisa langsung pakai href. Jadi pakai href seperti ini. Kita pakai apa URL, kalau pakai URL berarti kita pakainya suppliers/create. Ini ya, URL pakai yang supplier/create. Kalau mau pakai yang name, maka kita pakainya root. Root, jadi kalau pakai root berarti suppliers.create. Seperti ini ya, kita save. Kita coba refresh. Kalau kita klik tambah data, sebentar, primary-nya saya hapus. Kita klik tambah data, dia akan melempar ke link supplier/create. Dari jalur ini tadi, kita akan diarahkan ke controller supplier controller fungsi create. Nah, kenapa kok kosong? Karena memang belum ada isinya. Kita coba misalkan kita dd. Ini halaman untuk menambahkan data. Nah, kalau sudah muncul berarti tandanya kita sudah betul ya. Jalurnya sudah betul. Dia sudah menuju ke fungsi create. Dia sudah menuju ke fungsi create. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Satu, memastikan jalur menuju form create sudah ada. Lalu yang kedua, sudah ada itu dalam arti sudah ada ya, sudah tersedia. Lalu yang kedua berarti kita harus menyambungkan controller create ke view form create. Gitu ya. Jadi kita copy yang atas return view. Kita return view-nya supplier.create. Dalam arti kita harus punya file create.blade.php. Ini kompengnya saya hapus dulu karena kita memang untuk create tidak memerlukan data apa-apa ya. Untuk create supplier nggak perlu. Jadi di fungsi controller ini cuman mengembalikan view ke supplier.create. Dalam arti kita harus punya view namanya create.blade.php. Nah, kita cek, sepertinya sih belum ada ya.
Masuk ke resource, views, supplier. Nah, belum ada. Kalau belum ada, kita buat baru. New file, create.blade.php. Ini blade create supplier. Save. Ya. Kalau yang muncul kata-kata ini, berarti sudah betul dia menuju ke halaman ini. Kita save, kita cek. Nah, betul ya. Sudah betul. Nah, lalu isian formnya seperti apa? Nah, isian formnya nanti sama seperti ini, cuma nanti yang bagian tengah sini, kontennya, kan kita isi sebagai isian formnya. Nah, ini kita ganti. Nanti kita ganti. Berarti kita copy aja dari indeksnya supplier tadi, desainnya. Nanti tinggal kita ganti kontennya, gitu ya. Jadi dari create.blade, saya buka indeks supplier index, saya copy, saya paste di create.blade. Hapus semua, saya paste. Tapi nanti yang isian tabelnya saya hapus ya, karena kan saya nanti nggak perlu, nanti kita isi menjadikannya form. Saya hapus, ini saya hapus, yang nggak perlu saya hapus. Ini isi konten. Lalu model yang nggak diperlukan saya hapus juga. JS yang nggak diperlukan saya hapus juga. Nah, jadi yang saya perlukan cuma extend layout conquer-nya, lalu judul halamannya ya. Judul halamannya data master supplier. Nah, ini tempat kontennya. Oke, kita save, kita tes dulu apakah muncul ini tempat kontennya. Save. Nah, betul ya. Ini isi kontennya di sini. Ya, ini master supplier saya ganti lagi tulisannya jadi tambah data master supplier. Nah, gitu ya. Sampai sini dulu mungkin ada yang bertanyakan sampai dengan step ke berapa nih? Step ke-3 berarti. Permisi Pak, boleh saya lihat itu nggak Pak? Yang index.blade.php-nya Pak, saya tertinggal Pak. Sebentar. Ini ya. Yang bagian mana? Yang vcode-nya Pak, VS Code-nya Pak. Yang data table dah. Ini nih. Kamu sudah punya halaman supplier nggak? Ini saya pakai yang lama Pak, punya saya yang lama. Jadi sudah ada suppliernya. Iya, memang ini sudah ada suppliernya, betul. Yang lainnya mungkin ada yang ketinggalan juga. VS Code-nya sebenarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya untuk tampilkan datanya. Nah, bedanya ini tinggal kita tambahin tombol tambah data. Lalu sama tadi kalau misalnya mau menjadikan data table itu untuk yang ini tadi, ada sort by-nya, ada show, ada searching-nya. Pakai di Google data table. Search aja datables.net. Siapa tadi yang tanya? Halo? Saya Pak tadi Pak yang tanya. Ya, mau lihat yang mana? Ini sudah. Sudah Pak. Ada lagi? Yang create Pak. Oh, yang create. Create-nya belum saya Pak. Ini. Tombol create ini. Tombolnya kita pakai rootnya suppliers.create. Nah, dari routing ini, oh ya, ini berlaku untuk kalau kalian pakai yang resource.
Jadi kalian sudah punya jalurnya ke supplier pakai resource, berarti dia sudah punya banyak jalur, bisa langsung pakai itu tadi. Suppliers.create. Jadi itu step ke-2. Lalu step ketiganya, pastikan view create.plate-nya sudah ada. Create.plate.php. Gitu ya. Saya lanjut. Ini kalau misalnya di refresh, kita klik tambah data. Nah, dia sudah lari ke halaman tambah data master supplier. Nah, ini tinggal kita isi tengah-tengah ini tadi dengan form untuk mengisi data supplier gitu ya. Nah, untuk mengisi form data supplier, kita bisa juga pakai Bootstrap. Di Bootstrap sudah disediakan form. Nah, ini kalau kita buka dokumentasinya sudah ada di PPT yang di slide ke-11. Documentation, kita klik yang form. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada contohnya. Misalkan kita membuat form seperti ini, ada judulnya, labelnya formnya apa, lalu ini inputannya. Lalu ada password juga, kalau password seperti apa. Nah, ini ada form control, ada multi select, ada text area, sudah ada contohnya semua. Untuk upload, ada sizing juga di Bootstrap, ada large, ada yang default, ada yang small. Nah, dan lain-lain. Nah, cuman yang biasanya saya suka gunakan, kalau kalian perhatikan, ini kan dia kalau di paling atas, dia judulnya dulu, labelnya dulu, baru inputannya. Yang saya suka pakai biasanya adalah kita search Ctrl F, horizontal. Nah, ini horizontal form. Jadi label sama isian tuh bersebelahan gitu, kanan kiri, bukan atas bawah. Kalau yang tadi kan atas bawah ya. Nah, ini kan atas bawah, label sama isian. Kalau yang horizontal dia kanan kiri. Ini yang biasanya saya pakai. Nah, caranya tinggal kita copy aja. Di sini sudah ada contohnya juga. Ini formnya bisa kita copy. Oh ya, sebelum itu kita harus tahu isiannya apa aja yang harus disupply. Kita buka database dulu. Supplier. Nah, ini ada nama, ada alamat, ada ID, ada nama, ada alamat. Berarti nanti yang kita butuhkan adalah isian untuk nama dan alamat, gitu ya. Oke, kalau saya pakai horizontal form, kita copy aja horizontal formnya, kita copy langsung. Lalu kita tempel di tengah-tengah sini. Ini isi konten. Saya tempel di sini. Nah, ini kita save. Kita coba jalankan. Nah, ini ya, pas ya. Tinggal kita sesuaikan lagi. Untuk isian-isiannya. Untuk yang checkbox, kita masih belum perlu. Jadi kita hapus saja. Checkbox. Save. Radio juga masih belum perlu, radio button. Jadi kita hapus saja. Nah, ya. Dan kita hapusnya mulai dari bukanya ini tadi, buka field set sampai dengan tutup. Nah, sudah ada tandanya ya di Visual Studio Code. Kita save, refresh. Nah, ini kita cukup perlu 2 data ini tadi. Ada nama, ada alamat. Nah, kita tinggal edit email, kita ganti dengan nama. Nama, password kita ganti dengan alamat. Jadi yang perlu ada adalah type-nya apa? Kita type-nya ada email, ada teks. Karena ini nama, kita ganti teks. Kalau type-nya password, dia otomatis kalau diketik nggak kelihatan gitu ya. Nah, karena alamat kita nggak perlu seperti itu, kita ganti lagi teks. Lalu ada ID. ID ini sebetulnya berlaku kalau kita menggunakan Ajax. Kalau kita nggak menggunakan Ajax, ini sebetulnya nggak perlu. Malah yang kita perlukan adalah name. Nanti ini yang ditangkap sama controller. Jadi controller akan nangkapnya name. Jadi misalkan nama, kita tangkapnya misalkan nama juga, biar sama. Lalu yang alamat. Ya. Yang ID, sebetulnya kalau nggak pakai Ajax belum perlu, tapi kalau kalian perhatikan, saya klik ya input email 3 ini kok ada sama dengan
Yang nama tadi for di sini. Gunanya apa? Gunanya, saya save dulu deh, saya save, saya refresh. Misalnya saya klik nama, dia fokus langsung ke email. Kalau saya klik alamat, dia langsung fokus di alamat sini. Oh ya, sama ini ada placeholder saya ganti dulu. Nama supplier. Nah, kalau misalnya ID-nya saya ganti, nama, cuman yang for-nya saya biarin. Saya save. Kalau saya klik label nama ya dia nggak akan fokus ke sini. Kalau saya klik yang ini kan masih belum saya ganti, dia bisa langsung fokus. Nah, gitu ya. Jadi, kalau memang mau dimanfaatkan juga boleh, berarti ID-nya harus kita samakan. Yang pertama, ID-nya yang nama itu adalah nama, maka yang di label for-nya juga nama. Jadi, mungkin maksudnya ini adalah untuk ID apa, kalau misalnya nama ini diklik, fokusnya kemana. Begitu. Yang ini juga alamat, for-nya saya ganti for alamat. Gini, ya, jadi ada nama, lalu ada inputan type text, name-nya nama, ID-nya nama, lalu alamat, ada alamat sama ID-nya alamat juga. Memang saya seringnya seperti ini, ada antara name sama ID, kalau memang sama-sama digunakan, saya buat namanya sama, biar nggak bingung. Cuma kalau mau dibedakan ya bebas juga. Seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai Bootstrap, sudah disediakan form group row-nya, call SM-nya sudah ada, lalu ada form control itu ya biar tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kita hapus class form control-nya, dia nanti jadi inputan seperti biasa. Nah, ini jelek ya. Jadi kita tinggal mengikuti aja yang ada di dokumentasinya Bootstrap. Oh iya, jadi formnya sudah ada, lalu tombolnya kita ganti jadi simpan. Simpan. Lalu misalnya kita tambahkan tombol lagi, misalnya batal. Batal. Nah, buttonnya kita buat pakai BTN Danger, biar warnanya merah. Nah, seperti ini. Kalau simpan dia akan mensubmit, kalau batal dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Berarti yang batal jangan pakai button, kita pakai ahref saja. Ahrefnya ke URL suppliers. Save. Saya klik batal. Nah, dia kembali ke supplier. Saya klik tambah, dia kembali ke halaman tambah. Di sini ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok ID tidak masuk di dalam form? Kenapa hanya nama dan alamat? Saya Pak, Ya, soalnya auto increment Pak. ya betul ya. Karena auto increment, jadi dia nggak perlu ditambahkan lagi di formnya. Nanti dia otomatis tergenerate di database-nya sendiri. Begitu. Silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu. Jadi mungkin lebih mudahnya kalian copy aja dari yang Bootstrap, lalu kalian sesuaikan isiannya. Gitu ya. Ada nama, ada alamat. Mungkin 5 menit cukup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
Permisi Pak, boleh lihat yang data table lagi Pak? Sebentar, sebentar. Ini ya, data table. Lalu URL data table-nya ada di chat Zoom. Jangan lupa ya, untuk CSS sama JS-nya diimport dulu. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, permisi Pak. Ya, Yang index.blade.php boleh di scroll sedikit ke atas enggak Pak? Oh ya, ya makasih Pak. oke. Ini nggak tahu di kalian sama seperti apa enggak ya. Pada intinya kita nge-push script ini biar ada di sini. Hanya ada di layout conquer. Nah, ini ada yield footer JS. Nanti dia akan tampilnya di sini. Oke, saya lanjut ya. Data table-nya sudah ya. Jadi perlu dicatat juga ini adalah ID tabel. Nah, di tabel kalian juga perlu ditambahin
ID-nya apa? Tabel supplier. Maka dia akan membaca, oke, ID dengan nama tabel supplier akan saya buat menjadi data table. Jadi otomatis jadi data table. Oke, saya lanjut ke submission form ya. Tombol batal sudah, lalu sekarang tombol simpan nih. Nah, kalau misalnya tombol simpan berarti kan kita akan menyimpan datanya. Berarti kita harus memberikan di form itu namanya form action. Form action ini kalau misalnya kalian di PHP native misalnya simpan data PHP gitu ya. Nah, kalau di sini karena kita sudah pakai Laravel, sudah disediakan jalurnya, tinggal kita lihat. Di controller ini untuk menyimpan datanya kan dia pakai fungsi store. Berarti kita lihat di root list-nya. Di root list-nya, kalau mau, sebentar saya mau ke fungsi store mana? Nah ini ya, kita pakai name-nya namanya suppliers.store. Berarti kita pakai root suppliers.store. Nah, lalu jangan lupa dilihat di sebelah kirinya, dia hanya bisa ke situ dengan metode post. Kalau pakai metode get gimana? Metode get. Ya, kita coba dulu. Buttonnya pakai type submit. Oh iya, ini ada bedanya ya. Kalau kalian pakai type submit, maka dia akan mensubmit form di tombol itu berada. Nah, karena dia ada di dalamnya form ini, maka dia akan mensubmit. Beda kalau kita pakai type button. Saya lupa sudah pernah jelasin belum ya. Pokoknya pada kalau kita pakai type button, kita refresh, dia do nothing. Pada intinya dia akan tidak melakukan apapun, kecuali kita misalnya kasih JS, misalnya on click, apa gitu ya. Alert, finish, misalnya seperti itu. Nah, itu tetap akan berjalan. Cuman dia tidak akan mengeksekusi form yang ada di dalamnya, kecuali kita pakai type submit. Nah, kalau submit, maka dia akan mengeksekusi form. Nah, kalau di dalamnya form ini, maka dia akan mengeksekusi form ini. Oke, kita coba pakai type submit, simpan. Actionnya kita sudah mengarahkan ke ini ya, supplier.store. Cuman kita mencoba dulu. Kita coba dulu kalau pakai method get apa yang terjadi. Refresh. Nah, yang terjadi dia akan larinya ke sini. Suppliers, lalu ada get kok bisa, karena kalau kita lihat, ini namanya kan suppliers.store, tapi di sebelah kiri URL-nya itu dia suppliers aja. Karena kita pakai metode get, maka dia nggak lari ke sini. Dia lari ke bawahnya. Dia lari ke bawahnya. Maka kita masih gagal. Kita gagal ke fungsi store ini. Maka sekarang kita coba pakai metode post. Pakai metode post. Refresh. Kita simpan. Page expired. Karena kalau di Laravel, kita pakai metode post, kita itu harus memberikan juga namanya token. Nah, jadi kalau error 419 ini antara dua, antara tokennya expired atau dia tidak mengirimkan token. Jadi dia error 419. Nah, di sini ada dokumentasi DT.csrf. Nah, kita coba lihat di slide ke-29. Nah, kita harus menambahkan ini tadi, @csrf. Kenapa? Karena memang di dalam Laravel kita harus ngirim token itu tadi. Ini kita sudah dikasih solusinya untuk menambahkan @csrf ya. Itu berlaku untuk metode selain get. Jadi kalau misalnya ada yang delete, ya delete-nya juga ada yang put. Nah, itu juga harus pakai @csrf. Sekarang kita tambahin aja di bawahnya @csrf. Kita
tipenya hidden, jadi nggak kelihatan, name-nya underscore token, lalu value-nya dia punya token ya tadi. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, add srf, saya refresh, nah maka dia nggak punya token. Jadi dia tidak bisa mengenerate otomatis token. Permisi Pak, apakah bisa diulang Pak penjelasannya Pak? Saya tadi terputus Pak. Suara saya sudah jelas? Jelas Pak. Oke, jadi kalau misalnya kita klik simpan, kita klik simpan dia page expired, ada dua kemungkinan. Yang pertama, di Laravel itu harus mengirimkan juga yang namanya token. Nah, kalau misalnya pas 19, kemungkinan pertama tokennya sudah expired atau kita tidak mengirimkan token. Jadi untuk form action di dalam metode selain get, maka untuk post, delete dan lain-lain kita harus menambahkan add csrf. Nah, harus menambahkan ini add csrf. Kalau kita save, kita refresh, ini di view page source saya refresh, dia akan mengenerate otomatis inputan baru, tipenya hidden, name-nya underscore token. Nah, ini juga kita bisa pakai nanti pada saat kita pakai Ajax. Lalu value-nya adalah isi token dari Laravel yang sudah kita jalankan. Nah, gitu. Jadi kita ini untuk security-nya dari Laravel seperti itu. Harus menambahkan add csrf. Kalau sudah seperti ini, kita save. Ini baru bisa kita klik simpan. Coba ya, kita kembali refresh. Misalkan nama suppliernya apa ya, PT 123 Unggul. Kita klik simpan, dia nggak error tapi ngeblank. Kenapa? Kemungkinan dia sudah lari ke fungsi yang kita tuju, yaitu adalah fungsi store. Nah, mungkin sudah sampai sini karena memang belum ada codingnya, maka kosong. Seperti biasa kita coba edit, ini fungsi untuk store data. Refresh. Nah, betul ya, berarti dia sudah masuk ke fungsi store, padahal sama-sama supplier ya linknya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita klik, nah seharusnya kan dia ke halaman ini, cuman karena kita pakai metode post, maka dia larinya ke fungsi store. Canggih ya, URL sama udah. PT 123 Ungkut. Untuk mengenerate token nah sekarang kalau sudah kita save, nah sekarang kita mau coba lihat data yang terkirim itu data apa aja. Caranya kita bisa dd dulu, dd adalah request panah all, buka tutup kurungnya, all ini. Jadi untuk ngecek data yang dikirim ke fungsi ini ada apa aja sih? Kita save, refresh dulu. Nah ya, jadi yang dikirim sama dia token tadi, underscore token, yang sudah kita buat pakai CSRF tadi. Ada nama, ada alamat. Nah ini. Nah maka kalau kita sudah dapat datanya seperti ini, kita bisa langsung membuat untuk insert datanya. Pertama, kita buat variabel baru, misalnya new sub, maksudnya new supplier sama dengan new, lalu nama modelnya apa, nama model. Nah, namanya modelnya supplier. Nah, ini kalian mau pakai buka tutup kurung, mau nggak pakai juga bisa ya. Karena saya sampai dengan saat ini masih belum menemukan case kira-kira kalau di dalam, kalau pakai buka tutup kurung ini untuk default value seperti apa. Cuman selama ini saya pakai menggunakan ini atau seperti ini juga bisa. Pakai buka tutup kurung atau tidak. Juga sama-sama bisa. Lalu kita sudah membuat new supplier. Sekarang di sebelah kiri, jadi nanti kita pakai new supplier panah, misalkan name sama dengan $request panah, apa namanya di sini, nama. Ini ada name, ada nama, beda ya. Ini pakai E, pakai A. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah sebuah parameter yang dikirim dari view. Nah, di sini ya.
Karena ini dia name-nya nama, maka yang kita terima ya panah nama. Kalau yang di sebelah kiri, itu kan kita sudah pakai connect ke model ya. New Shop ini kan dia menggunakan model baru dari supplier. Maka ini mengambilnya dari nama yang ada di database. Sekarang kita cek dulu di database namanya apa yang di supplier. Oh, nama juga. Berarti pakai nama. Gini. Nah, kebiasaan saya juga seperti itu ya. Yang ada di create ini tadi, kan kita mengirimkan name ya. Name-nya apa? Itu selalu saya samakan dengan field yang ada di database. Biar apa? Biar saya nggak bingung. Wis pokoknya di database nama yang saya terima ya nama. Gitu. Walaupun sebetulnya juga bisa seperti ini. Misalnya kita kasih nama apa ya? Form isian underscore nama misal. Maka yang kita tangkap di function ini bukan nama lagi tapi isian underscore nama. Jadi ini adalah name dari view plate tadi. Seperti itu ya. Misalnya kita kasih isian underscore nama, yang alamat kita kasih isian underscore alamat. Mungkin sebelum ke sini kita DD dulu deh. DD-nya di paling atas. Kita save, kita coba lagi. Back. Refresh. Itu 123. Ini yang kita tangkap adalah isian underscore nama. Jadi jangan sampai salah, karena kalau kalian pakai request panah nama ya yang ditangkap kosong. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa kalau saya punya kebiasaan name yang akan saya kirimkan ke controller itu saya samakan dengan yang ada di database, karena tinggal nanti kalau misalnya isiannya banyak, saya tinggal copy, paste, lalu saya bisa ganti langsung dua-duanya alamat. Selesai, satu kali ganti. Kalau beda-beda, berarti kan saya harus ubah yang kiri, nanti yang kanan ubah lagi. Kelamaan. Kalau memang isiannya cuma 2 sih enak. Kalau isiannya udah banyak, nah itu agak repot deh. Cuman tergantung style masing-masing. Biasanya programmer punya style masing-masing, bebas. Ini kan cuma style saya aja. Jadi biasanya saya samakan biasanya. Oke, sekarang kita sudah punya new supplier, lalu yang di sebelah kiri ngambil nama database, yang sebelah kanan adalah data yang kita dapat. Jika sudah, maka new sub panah save. Nah, selesai. Enak ya. Nanti ini minggu ini sampai edit nggak ya? Saya cek dulu. Oh, nggak sampai edit. Enaknya Laravel kalau misalnya kita pakai kita pakai native, kan kita harus buat SQL gini misalnya. Insert into suppliers valuesnya apa gitu ya. Lalu nanti diupdate, misalkan ada update, mana update ya. Nah, kita harus pakai update supplier set nama sama dengan apa, koma, alamat sama dengan apa, where, ID sama dengan 1 misalnya. Itu ya, kalau misalnya kita pakai native beda jauh, query beda jauh. Kalau memang cuma 2 isian data sih oke. Cuman kalau banyak, nah enaknya Laravel kita bisa copy paste, copy yang di store, kita taruh di update nanti. Nah bedanya cuma di sini, suppliernya bukan new, tapi dia supplier misalkan find ID 1, misalnya gitu. Nah cuman ke bawah-bawahnya sudah sama, jadi tinggal kita cuma ngubah beberapa baris. Enak ya. Jadi untuk insert sama update mirip-mirip. Jadi nggak perlu query lagi beda-beda. Kalau insert itu sama update itu sudah beda jauh. Itu ya. New supplier, oke sudah. Kita save. Kita coba aja. Kita DD berhasil disimpan. Save. Saya coba. Nah ini ya, berhasil disimpan. Kita cek database. Nah ini ya, PT123. Lalu created add sama updated add-nya sudah otomatis terisi. Karena kita, kalau ini kan kita ngisinya lewat itu ya, yang 1-5 ngisinya lewat seeder. Kalau kita pakai fungsi Laravel, panah save tadi, dia otomatis
mengisi juga created at sama updated at gitu. Kita coba cek lagi, saya enter. Nah, sudah muncul juga ya datanya. Saya klik tambah data lagi misalnya, lalu saya langsung klik simpan tanpa ngisi. Log binul kan, error. Jadi mungkin untuk mencegahnya yang paling awal bisa kita edit di create.blade-nya. Create.blade di semua input type-nya kita tambahin required. Kita save, coba kita refresh. Kita simpan. Nah, nggak bisa, dia harus ngisi dulu. Oke, berhasil disimpan. Refresh. Nah, ini ya, sudah masuk. Nah, masuk alamat sub. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait insert. Seperti biasa mungkin saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit untuk coba-coba.
Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai nyimpan data? Nggak ada ya, gampang ya. Oke, sekarang setelah kalau berhasil simpan, berarti kan kita harus ada kembali ya. Jadi misalkan klik simpan, berhasil, dia akan kembali ke halaman supplier atau halaman ini. Ini apa? Layar saya tampilnya apa ya? Browser atau coding? Browser, Pak. Browser, Pak. Oke. Oke. Nah, lalu ada ini ya di PPT slide ke berapa? Slide ke-38 ada berapa contoh redirect. Nah, misalnya kita mau simpan tadi, kita juga bisa pakai return back bisa, atau return redirect routing. Nah, route-nya mau kemana? Kita coba yang itu dulu, yang kita coba yang back dulu. Return back ini aja sebenarnya bisa ya. Cuman pakai with input save. Kita coba yang ini, refresh. Supplier return back. Ini contoh aja. Nah, dia ada, kita coba di database. Udah ketambah, cuma dia nge-back-nya ternyata ke URL create itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau berarti kita pakai yang redirect route ya. Kita coba pakai yang pasif. Kita coba tambah data. Redirect. Nah ya, dia redirectnya ke routing ya. Routingnya nama apa? Route apa? Route suppliers.index yang sebelah kanan. Mirip-mirip sama yang index. Ini ya, kita mau pakai root atau pakai URL gitu ya. Nah, ini pakai root. Rootnya apa nanti? Itu untuk kembalinya, ada back, ada redirect. Lalu ada juga with. Nah, with apa? With session. Session namanya apa? Lalu isi pesannya apa? Nah, ini bisa berguna untuk apa? Bisa berguna untuk pemberitahuan berhasil atau enggak ya. Contohnya ada profil update. Nah, berhasil di update. Kita coba yang pertama, kita harus buat view-nya dulu. Nah, view-nya if alert sukses. Kita coba lihat di Bootstrap alert. Nah ya, jadi kita akan menampilkan ini tadi. Misalkan sukses atau gagal gitu ya. Ini sudah codingnya, kita misalkan pakai yang hijau, this is sukses alert. Nah, ini bisa kita copy. Kita taruh di mana? Kita taruhnya di sini aja, di master supplier yang depan ini ya. Berarti kita masuk ke index. Nah, indeks ini di atasnya di mana nih? Di atasnya master supplier-nya aja. Berarti di sebelum portlet. Nah, tapi tetap di dalamnya section tempat konten. Pasif. Refresh. Nah, ini jadi harapannya nanti misalnya kita klik simpan lalu kembali ke sini akan muncul ini misalnya berhasil disimpan gitu ya. Nah, caranya kita kembali ke control tadi. Sekarang redirect-nya seperti ini. Ada with-nya. With apa? Dia mau redirect ke sebentar. Jadi ini adalah supplier gitu ya. Kita coba redirect suppliers. Saya agak lupa ini redirect ini dia bacanya root apa URL. Kita coba dulu ya.
Kita pakai redirect gini with nama sessionnya apa? Namanya misalkan status. Misalnya saya kasih namanya status sukses. Isinya adalah berhasil menambahkan data supplier. Saya save. Kita coba dulu. Tambah data. Testing 1. Oh ya, berarti dia membacanya adalah URL. Kalau redirect aja dalam kurung, isinya adalah URL. Nah, with status, maka kita akan mengirimkan juga yang namanya session status sukses. Nah, seperti kita pakai if, lalu dalamnya apa? Nah, pakai seperti itu, ini saya akan kasih namanya status sukses. Berarti di indeks saya kasih if session and kalau ada, maka saya ikut. Jadi gini, apakah ada session status sukses? Kalau ada, saya echo. Apa isinya session status sukses? Kalau nggak ada, ya nggak tampil. Gitu ya. Kita save. Kita coba refresh dulu yang di indeks. Nah, hilang ya. Berarti dia tidak mendeteksi adanya session status sukses. Nah, dia tidak membaca itu. Tapi kalau misalnya kita tambah data, PPABC. Kita klik simpan. Nah, dia akan mengirimkan juga di controller itu, mengirimkan juga session status sukses isinya apa. Nama session, isi session. Gitu ya. Maka dia akan echo ini berhasil menambahkan data supplier. Kita cek. Nah, berhasil menambahkan data supplier. Kita refresh, dia sudah hilang. Jadi itu seperti apa? Sessionnya hanya untuk satu kali passing aja. Bukan session yang seperti kita tahu di native ya, beda. Seperti itu. Lalu misalkan gagal. Nah, kalau gagal biasanya saya buat lagi. Misalkan saya mengirimnya status gagal. Gagal menambahkan data supplier. Maka di indeks tadi kita juga buat if else lagi. Kita copy, nah kita buat session baru. If ada status gagal, maka kita ikut status gagal dan alertnya jangan sukses. Kita kasih danger biar warnanya merah. Kita coba tes gagal. Nah, yang muncul merah. Walaupun sebetulnya itu tetap terisi. Ini yang saya contohkan hanya untuk mencontohkan bentuk alertnya aja. Bentuk alertnya aja yang saya contohkan. Gitu ya. Sampai sini mungkin mau dicoba dulu atau ada pertanyaan? Permisi Pak, Boleh. boleh melihat kembali yang di bagian indeks Pak, yang bagiannya ini apa, session yang status sukses itu. Oh ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang tanya? Siapa tadi? Sama Pak, mau lihat indeksnya tadi. Oke, ini ya div alert. Jadi untuk ngetes pertama jangan dikasih if dulu. Untuk tes tampil apa enggak? Kalau tampil baru kalian kasih if. Gitu. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk yang coba-coba.
Oke, sampai situ sepertinya kalau saya lihat di materi, kita buat form tambah sudah, buat tombol tambahnya sudah, simpannya sudah, lalu apa ini namanya? Konfirmasi kalau sudah berhasil tambah juga sudah gitu ya. Materi kita sampai minggu ini sampai dengan situ dulu. Lalu selanjutnya untuk latihan kalian coba implementasi menambah data dari tabel produk dan kategori gitu ya. Kalau ada kolom foreign key-nya, maka gunakan combo box atau radio button sebagai interface-nya. Lalu isi dari combo box tersebut adalah berdasarkan dari foreign key-nya sebetulnya. Jadi ini untuk latihan. Kemarin sih saya lihat masih sedikit ya yang update di GitLab-nya. Cuma beberapa orang aja yang update, yang lainnya terakhir 3 minggu lalu, ada yang sebulan. Antara memang tidak update atau GitLab-nya berubah, cuman saya nggak di-invite, nah itu saya nggak tahu. Seperti itu. Nah, jadi untuk tugas kalian yang latihan, ini PPT-nya muncul nggak ya di layar kalian? Muncul, Pak. Ya, muncul, Pak. Apabila ada foreign key, gunakan combo box. Oke, saya kasih contoh sedikit deh. Misalnya ini beranggapannya apa? Misalnya ini produk, lalu produk itu kan pasti dari supplier dari mana? Maka kita harus membuat combo box. Combo box kita, kalau misalnya kalian bisa langsung tahu ya boleh kita copy yang alamat mulai dari div form group row-nya. Misalkan ini ceritanya kita lagi ada di produk ceritanya. Lalu di produk kita harus milih supplier. Lalu combo box kan kita pakai select. Lalu ada option. Misalkan supplier A. Nah, supplier A ini kan tapi harusnya ngambil dari database. Lalu sama untuk yang combo box kita bisa pakai kelas namanya form control juga. Biar nanti tampilannya bagus. Kita coba. Nah ini ya supplier dia isinya combo box. Nah gimana biar isinya sesuai dengan database? Berarti di controller kita pada saat kita mau mengirim ke view create, kita juga harus mengirimkan sesuatu. Misalnya data sub sama dengan apa? Supplier, misalkan all. Gitu ya. Berarti kita juga harus ngirim ke view create-nya, compact data sub. Nanti data sub ini kita looping lah di dalamnya option ini tadi. Optionnya kita looping add for each data sub S misalkan apa? Misalkan D gitu. Lalu option ini dari kalau di select combo box harus ada namanya value. Nah, value-nya apa? Yang kita save kan di database bukan nama ya, kita save adalah ID suppliernya. Lalu yang kita tampilkan baru nama suppliernya. Nah, gini. Jadi kita for each di option-nya. Kita save, kita coba refresh. Nah, ini ada roti dan lain-lainnya. Ada banyak. Jadi contohnya seperti itu. Lalu jangan lupa dikasih name, misalnya apa? Supplier ID atau apa gitu ya. Saya kurang tahu di database kalian. Baru nanti di store-nya tinggal kita tambahin lagi. Misalkan supplier ID-nya berapa. Karena dia sudah otomatis mengambil value yang isinya adalah ID, bukan nama. Gitu. Jadi kita editnya di controller. Jadi di view create-nya kita memberikan sesuatu data baru. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan terkait tugas. GitLab-nya jangan lupa diupdate ya. Permisi Pak, apakah nanti videonya recording hari ini akan di-share gitu nanti Pak? Akan di-share, cuman minta tolong saya diingatkan. Kadang-kadang saya lupa. Baru ingatnya nanti H-1 minggu depannya itu repot. Oke, Kalau nanti ada yang kasih, Pak. Tolong nanti ada yang ingatkan di grup ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Permisi Pak. Ini Ya. yang apa? Week kemarin itu kan saya kerjanya pakai itu Pak, project yang di ULS itu Pak. Nah, untuk yang latihan ini nanti berarti saya itu kan karena yang di project ULS itu tidak ada supplier, berarti nanti saya tambah supplier dulu Pak itunya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, boleh.
Oke, Pak. Terus Makasih, Pak. Gitnya gimana? Gitnya itu gabung sama punyamu yang lama atau? Oh, Beda? untuk Gitnya itu kemarin saya bikin project baru, Pak. Terus Pak, ini sudah tak tambahin sih itunya, Pak. Wah. Pak Hamdi sudah aku tambah di itunya, Pak. Di project Oke, barunya itu. Oke, pokoknya ini juga yang lainnya. Kalau misalnya kalian buat Git baru, ya nggak apa-apa. Cuman saya di-invite ya, biar saya bisa tahu update-nya. Oke, mungkin itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau misalkan ternyata ada, bisa WA ke saya gitu ya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Selamat siang, Pak. Pak.